Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat untuk sampean di rumah. Semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap ceria. Oke, anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar apa ya? Iya, anak-anak, hari ini kita masih belajar lingkaran. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran, maka hari ini atau tepatnya minggu ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Baik anak-anak, minggu ini kita akan belajar masih di materi lingkaran, tepatnya di luas lingkaran. Kalian semua bisa menyingkatnya dengan materi luling, luas lingkaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita minggu ini adalah menjelaskan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan juga keliling. Dan yang terakhir adalah taksiran luas lingkaran. Maka anak-anak, fokusnya pada minggu ini kita akan belajar tentang taksiran luas lingkaran. Tujuan dari pembelajaran kita minggu ini adalah kalian semua mampu menentukan luas lingkaran dengan benar. Yang kedua, sampean mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas lingkaran secara benar dan tepat. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi. Namun sebelum kita masuk pada materi, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan luas lingkaran. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita awal belajar tentang lingkaran. Kalian sudah memahami, sudah mengetahui apa definisi lingkaran. Bahkan minggu kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Masih ingat kan anak-anak apa definisi dari sebuah lingkaran itu? Baik. Anak-anak, bagaimana cara kita menentukan rumus untuk menghitung luas lingkaran? Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buatlah 2 buah lingkaran yang berjari-jari dari kertas karton seperti gambar di samping. Yang kedua, potonglah 1 lingkaran itu menjadi 8 bagian yang sama besar. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Kemudian ambil 1 bagian, lalu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Bisa kalian tandai dengan 1 dan 2 Romawi. Susunlah potongan lingkaran tersebut seperti gambar
yang ada di bawah ini. Potonglah satu lingkaran lagi menjadi 16 bagian yang sama besar. Ambil satu bagian, lalu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Susunlah potongan lingkaran tersebut seperti nomor 2. Dan anak-anak bisa menyaksikan sendiri. Menyerupai bangun apakah susunan potongan itu? Anak-anak menyerupai bangun apa? Iya. Ketika disusun potongan-potongan lingkaran tadi, maka akan menyerupai bangun persegi panjang. Untuk itu anak-anak akan didapatkan rumus bahwasanya panjang sama dengan setengah keliling lingkarannya maksudnya, dan lebarnya adalah sama dengan jari-jari. Oke anak-anak, dari gambar yang sudah kita lihat bersama, bahwasanya potongan-potongan lingkaran yang kita susun tadi menyerupai bentuk persegi panjang. Maka bisa dijelaskan sebagai berikut. Bangun yang terbentuk adalah seperti persegi panjang, di mana panjangnya adalah setengah keliling lingkaran dan lebarnya sama dengan jari-jari. Sehingga luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang, yakni panjang kali lebar. Atau bisa juga setengah keliling kali R. Atau sama dengan setengah kali 2 kali pi kali R kali R. Atau bisa ditulis pi kali R kali R. Mengapa? Karena ini dicoret, 2 dicoret. Nah, 2 ini dicoret, 2 dicoret habis. Maka tinggal 1 kali pi kali R kali R. Maka bisa kita tuliskan pi kali R kali R. Dari hubungan D sama dengan 2R atau R sama dengan setengah D, maka diperoleh luas lingkaran sebagai berikut. Pi kali R kali R, atau bisa juga dituliskan pi kali setengah diameter kali setengah diameter. Anak-anak perlu diingat, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali R, di mana pi adalah 22/7 atau sama dengan 3,14. R kuadrat sama dengan R kali R. Maka akan diperoleh rumus luas lingkaran sebagai berikut. Ya, kalian bisa menuliskan rumus luas lingkaran dengan pi kali R kuadrat, atau bisa juga menuliskan 1/4 pi diameter pangkat. Silakan anak-anak mau menggunakan rumus yang mana. Namun perlu kalian ingat, kalian pasti akan sering menemui
bahwasanya rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Anak-anak, jika tadi kita sudah menemukan bersama rumus menghitung luas lingkaran. Nah, ternyata rumus luas lingkaran itu diperoleh dari rumus persegi panjang. Nah, saatnya sekarang kita belajar menaksir luas sebuah lingkaran. Anak-anak, karena namanya menaksir, jadi tugas kita hanya mengira-ngira. Nah, ditaksir saja, dikira-kira saja. Berapakah luas sebuah lingkaran? Oke, anak-anak, mari kita amati dua gambar berikut ini. Gambar yang tampak adalah kertas berpetak. Dan gambar satunya kertas berpetak namun ada gambar lingkaran di atasnya. Nah, tugasnya sampean yang seperti yang disampaikan oleh Bu Nana. Sampean disuruh menaksir atau menghitung berapa luas lingkaran yang terdapat pada kertas berpetak tersebut. Nah, bagaimana cara menaksir luas lingkaran pada kertas berpetak tersebut? Ada langkahnya anak-anak. Yang pertama adalah dengan cara menghitung petak atau kotak yang penuh. Kemudian yang kedua menghitung petak atau kotak yang lebih dari setengah menjadi satu kotak atau satu petak. Jadi jika gambarnya lebih dari setengah, maka kita bisa hitung bahwasanya itu adalah satu kotak. Yang ketiga adalah menghitung petak atau kotak setengah. Nah, yang setengah yang kemudian ditambahkan dengan kotak atau petak setengah yang lainnya agar menjadi satu kotak atau satu petak. Begitu ya anak-anak? Baik. Selanjutnya anak-anak yang keempat adalah untuk nomor 1 dan 3 semua petak dalam lingkaran yang sudah ditemukan baik yang utuh kemudian yang lebih dari setengah atau yang setengah-setengah itu tadi dijumlahkan. Nah, kemudian yang kelima, kalian juga bisa menghitung petak yang tidak masuk pada lingkaran atau tidak masuk pada gambar. Nah, seperti pada gambar yang sudah ada pada layar ini anak-anak. Jadi petak-petak yang utuh atau yang lebih dari setengah kalian bisa beri nomor untuk memudahkan menghitung. Nah, anak-anak, kita kembali pada soal awal tadi. Nah, kalian bisa menghitungnya, ini ada 8 kotak. Ya, secara mendatar ya, secara mendatar maupun menurun ini jumlahnya adalah 8. Kemudian dari atas ke bawah juga 8. Maka total dari kotak pada kertas berpetak ini adalah 8 dikali 8, yakni 64 kotak atau petak. Selanjutnya 64 dikurangi jumlah kotak, ini sama Bu Nana sudah dikasih angka-angka untuk memudahkan. Nah, jumlah kotak yang tidak masuk pada lingkaran. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya. Nah, ini semua adalah kotak yang utuh
dan lebih dari setengah. Nah, maka tidak dihitung. Begitu ya anak-anak ya. Ada 12 anak-anak. Maka kita bisa mengira-ngira. Nah, 64 dikurangi 12 kotak. Maka jawabannya adalah 52 kotak. Taksiran pada gambar tersebut kira-kira adalah 52 kotak. Begitu anak-anak. Sangat mudah bukan? Oke. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada contoh soal menghitung luas lingkaran. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah luas lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm. Langkah yang pertama adalah kita menuliskan diketahui dulu apa. Yang diketahui adalah jari-jari atau sama dengan R, yakni 7 cm. Kita tuliskan rumusnya, luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R. Selanjutnya kita masukkan pi, kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita coret 7 dengan 7 habis, tinggal 22 dikali 7. Hasilnya adalah 154 cm. Jadi luas lingkaran dengan panjang jari-jari 7 cm adalah 154 cm persegi. Contoh soal yang kedua. Hitunglah luas lingkaran gambar di samping ini. Anak-anak, berapa bagiankah gambar lingkaran tersebut? Iya, bagus sekali. Gambar lingkaran tersebut adalah 3/4 bagian. Kita tulis jari-jarinya ketemu 21. Luas sama dengan 3/4 bagian dikali pi dikali R dikali R. 3/4 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. 4 dibagi 2 adalah 2, kita coret dengan 22 dibagi 2 ketemu 11. 7 kita coret, 7 dibagi 7 1, kita coret dengan 21. 21 dibagi 7 ketemu 3. Jadi tersisa angka 3 dikali 11 dikali 3 dikali 21 dibagi 2. Nah, maka anak-anak akan ketemu hasilnya 1310,9,5 cm. Jadi luas 3/4 lingkaran tersebut adalah 1039,5 cm. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui jika sampean menghadapi atau bertemu dengan soal yang tidak satu lingkaran penuh, 3/4 bagian, 1/4 bagian, atau setengah bagian lingkaran, maka Bu Nana sarankan sampean tuliskan bagiannya di depan anak-anak sebelum menuliskan rumus. Kenapa? Agar nantinya sampean tidak lupa. Ya, karena yang dicari bukan lingkaran penuh atau lingkaran utuh, tapi hanya 3/4, 1/4 atau setengahnya saja. Jadi supaya aman, sampean semua sebelum menuliskan rumus ditulis di depannya berapa bagiannya. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada contoh soal penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, sebuah lapangan olahraga berbentuk seperti gambar di samping. Maka hitunglah luas lapangan olahraga tersebut. Nah, anak-anak silakan mengamati gambar lapangan berikut ini. Di sini sudah ada tandanya setengah lingkaran ya anak-anak. Kemudian di sini juga setengah lingkaran. Maka setengah dengan setengah anak-anak menjadi berapa? Iya, bagus sekali. Menjadi satu lingkaran penuh. Nah, kemudian di tengah-tengahnya anak-anak ada bangun persegi panjang atau lapangannya berbentuk persegi panjang. Bagaimana, bisa dipahami kan dari gambar yang sudah ada? Oke, kita masuk pada soal pengerjakan. Jawabnya, yang diketahui anak-anak, diameter ketemu 56. Ya. Kemudian panjang persegi panjang ketemu 112 meter. Nah, jari-jarinya ketemu berapa kalau begitu? Iya, bagus sekali. Jari-jarinya ketemu 28. Mengapa? Karena diameter 56 dibagi 2. Maka jari-jarinya ketemu 28. Kita lanjut. Kita bisa menuliskan luas satu atau bangun yang pertama. Kita pakai bangun yang pertama, kita umpamakan ada lingkarannya anak-anak. Maka kita masukkan rumusnya pi kali r kali r. Di sini sampean sebelum pi tidak usah menuliskan bagiannya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas setengah bagian dengan setengah bagian adalah 1 ya. Jadi di sini sebelum rumus sampean tidak usah menuliskan bagiannya. Oke, kita lanjut. Pi kita gunakan 22/7 dikali 28 dikali 28. 7 kita coret, 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 ketemu 4. Nah, tersisa angka 22 dikali 4 dikali 28. Hasilnya adalah 2464 meter persegi. Berikutnya adalah gambar yang kedua, luas bangun yang kedua anak-anak yang ada di tengah ini. Karena bangunnya berbentuk persegi panjang, maka luas bangun yang kedua rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya ketemu 112 dan lebarnya 56. Tinggal dikalikan saja. Nah, ketemu 6.272 meter persegi. Nah, langkah berikutnya adalah menjumlahkan luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua tentunya. Luas bangun yang pertama 2464 ditambah luas bangun yang kedua 6.272 meter. Maka totalnya adalah 8.736 meter persegi. Oke anak-anak, setelah kita tadi belajar menemukan rumus luas lingkaran, memahami rumus luas lingkaran, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka selanjutnya kita masuk pada rangkuman materi hari ini. Rumus luas lingkaran diperoleh dari rumus luas persegi panjang. Nah, berikut gambarnya. Ternyata lingkaran itu jika dipotong dengan bagian yang sama besar kemudian ditata, maka akan menyerupai bangun persegi panjang, di mana panjang adalah setengah keliling dan lebarnya sama dengan jari-jari. Maka
bisa ditemukan rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kali R. Atau bisa juga menggunakan 1/4 Pi D pangkat 2. 1/4 Pi kali diameter pangkat 2. Selanjutnya kita juga bisa menaksir luas lingkaran dengan menggunakan kertas berpeta serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah usai. Anak-anak, semangat terus untuk berprestasi dan meraih masa depan yang gemilang. Gapailah anak-anak cita sampean semua meskipun dia setinggi langit. Karena jika Allah sudah berkehendak dan mengatakan kun fayakun, maka cita-cita kalian meskipun setinggi langit pasti Allah akan mengijabah. Asalkan sampean semua berusaha semaksimal mungkin dan jangan lupa diimbangi dengan berdoa. Tidak mudah menyerah dan putus asa anak-anak. Kenapa? Karena di balik kesulitan pasti disertai kemudahan. Inna ma'al usri yusro. Yakinlah anak-anak dengan ayat tersebut. Lawanlah sikap malas kita dengan semangat membara. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih sukses dari hari ini. Ini semua harus ada dalam hati dan pikiran kita agar hari-hari kita selalu sukses. Apa yang kita lakukan bermanfaat. Oke anak-anak, Bu Nana yakin sampean semua bisa melakukannya. Yang penting ada niat, nawaitu. Maka dengan nawaitu yang baik, insya Allah Allah akan mempermudah urusan kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nana akhiri. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat di rumah. Jaga diri baik-baik. Salam untuk ayah bunda tercinta. Bu Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.